Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Shaimin, shaimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia itu orang yang mencintai sesuatu, yuhibbuhum ka hubbillah, di mana orang tersebut mencintai sesuatu itu sebagaimana ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mencintai Allah? Ketika kita disuruh sholat, sholat, puasa, puasa, suruh bayar zakat, bayar zakat, zakatul fitri, walaupun THR belum cair, karena ada perintah Allah, bayar zakat fitri, bayar. Nah, itu apa? Membuktikan bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sekelompok orang, ia mencintai sesuatu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada HP, gak ada pulsanya dibeliin, ketinggalan, pulang lagi ke rumah. Coba bayangin. Sama dengan mencintai istri kita. Kira-kira kalau istri kita ketinggalan, HP kita ketinggalan, yang dijemput pertama kali siapa? HP atau istri? Ayo, pilih ya. Atau kalau kita bandingkan lagi, kalau kita harus memilih antara mencintai Allah dengan mencintai harta yang kita miliki, tidak sedikit di antara manusia yang memilih harta. Banyak orang harus murtad, keluar dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala karena mempertimbangkan harta warisan. Tidak sedikit di antara manusia yang kadang-kadang lebih menuhankan harta yang dimilikinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sederhana. Kalau kita lagi nonton medsos, scroll, rata-rata yang ditengok apa? Coba, rata-rata yang ditengok apa kalau kita nonton medsos? Hasil penelitian, rata-rata orang Indonesia itu kalau buka medsos yang ditonton hiburan. Biasanya kalau kita buka TikTok, buka YouTube, hiburan, kadang-kadang suka ada konten ngaji lewat. Pertanyaannya sekarang, dilewati, diabaikan, atau kita berhenti sejenak karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita lebih mencintai sinetron atau mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang saya suka guyon sama teman-teman. Saya kan seorang qori. Seorang qori membacakan firman Allah, honornya 500.000. Seorang artis ngelawak, honornya 7 juta. Kira-kira lebih mahal firmannya Allah atau firmannya artis? Nah, ini menjadi kritik sosial bagi kita. Jangan melihat orangnya, tapi melihat isinya. Sudah saya sampaikan minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ya, kita harus pro ilmu, bukan pro orang. Kalau itu yang disampaikan ilmu, maka kita harus berpihak, walaupun mungkin orang yang menyampaikan adalah orang yang bukan kita sukai. Tidak sedikit mungkin beberapa ustadz yang sedikit kontroversial di medsos, lihat aja kita jijik. Padahal kalau mau jujur, yang disampaikan juga mutiara, yang disampaikan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba fair. Kemana kita berpihak? Pertanyaannya sekarang juga, lebih banyak mana kita buka HP sama buka Al-Quran?
Kalaupun tidak 90%, itu terlalu muluk. Minimal kita seimbang. Kalau kita buka HP-nya 4 jam, baca Al-Qur'annya 4 jam. Minimal kalau tidak bisa buka Al-Qur'an, kita mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Minimal. Malas Ustaz, kita hidup sudah susah, musim PHK, masih suruh dengerin ngaji terus. Minimal bikin video ngaji atau konten ngaji buat pengantar tidur, nggak apa-apa. Biar cepet tidur, setel aja lagunya Muhammad. Biar cepet tidur, setel saja lagunya Imam Sudais. Siapa tahu nanti tidur mimpi sedang berada di Mekah. Lagi enak-enaknya mimpi sedang berada di Mekah, bangun ternyata radio yang bunyi, HP-nya bukan di Mekah. Ternyata kita di atas kasur. Nah hadirin soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti lebih berpihak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan azan, ketika ada panggilan bersedekah, ketika ada panggilan sholat, ngaji, ketika ada panggilan untuk membantu pembangunan masjid, pemberdayaan umat, terketuk hatinya karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini tidak untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Di momentum Ramadan yang ke-19 ini, mari kita mengevaluasi, masih ada 10 hari lagi. Kita mengevaluasi kira-kira apa yang kurang dari kita selama pelaksanaan bulan suci Ramadan ini. Karena sebentar lagi kita akan berebut yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, satu malam di malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dihitung oleh ulama sekitar 83 tahun. Artinya apa? Sekali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sama halnya kita melakukan kebaikan tanpa ada dosa sedikit pun selama 83 tahun. Yang mudah-mudahan walaupun tidak tiap tahun, selama hidup kita sekali aja mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar, insya Allah sudah cukup menyelamatkan kita, baik kita di dunia sampai nanti kelak di akhirat. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita manfaatkan sisa waktu ini untuk terus berbuat kebaikan. Tidak sempat berbuat kebaikannya di masjid, ya berbuat kebaikan dimanapun kita berada, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya di bulan Ramadan ini lakukan apa aja yang memungkinkan kita lakukan. Islam adalah agama yang paling enak. Islam itu agama yang penuh dengan kompensasi. Islam itu diturunkan Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menurunkan Islam itu bukan untuk mempersulit kita, tetapi Allah menurunkan agama ini untuk mempermudah kita. Maka kalau ada orang berislam tiba-tiba makin sulit, nah ini perlu dipertanyakan keislamannya. Orang yang ngaku Islam semakin rajin berislam, semakin rajin sholat, tapi pikirannya semakin buruk sangka ke orang, salah semua, salah ini, diteliti semua orang. Nah ini dipertanyakan keislamannya. Jangan-jangan dia salah cari guru atau salah baca referensi. Islam yang benar itu kalau ketika dia semakin banyak memahami Islam, hidupnya semakin enjoy, semakin tenang, semakin mudah memaafkan, semakin sabar, ya, tidak marah-marah. Jadi kalau ada orang semakin Islam tiba-tiba semakin emosi, nah ini perlu dipertanyakan, ya. Mungkin ketemu gurunya di pinggir jalan. Maka dari itu, orang yang betul-betul belajar agama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan semakin arif dan bijaksana. Jadi Islam ini
agama yang sangat universal, sangat luas jangkauannya. Biasanya orang yang banyak referensinya ya kelihatannya agak nyeleneh. Kan kadang-kadang kita suka ngeritik tokoh-tokoh, katanya ulama, katanya pinter, katanya dosen, kok nyeleneh. Pertanyaannya sekarang, yang nyeleneh mereka atau kita yang kurang literasi, atau kita yang kurang ilmunya? Maka dari itu kita ini jangan stagnan, harus terus belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, tentunya sesuai dengan profesi masing-masing. Gak bisa dipaksakan semua orang paham agama, gak bisa. Di zaman Rasulullah saja ada orang yang betul-betul memahami agama. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Siapa itu? Ibnu Abbas. Tapi tidak sedikit di antara sahabat-sahabat Nabi yang gak paham agama. Ada fahamnya strategi perang, fahamnya berdagang, macam-macam. Nah, kayaknya di sini ilmunya berdagang semua. Atau konstruksi, ya kan? Ilmunya di situ. Nah, maka dari itu sesungguhnya pejuang agama itu ya beragam. Definisi pejuang agama itu bukan yang pakai sorban doang. Bisa jadi pejuang agama di akhirat itu ya yang kesehariannya pegang sapu, ya kan? Yang kesehariannya pegang alat-alat bangunan, nggak tahu kita. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, nanti di akhirat itu penuh dengan teka-teki. Di akhirat nanti itu penuh dengan tanda tanya. Ada orang yang viralun fid dunya, ya, viral di dunia, wala viralun fil akhirah. Di akhirat nggak viral, di dunia viral, semua orang kenal, dari Sabang sampai Engkore sampai Merauke kenal. Tapi di akhirat mereka nggak ada orang tahu, nggak ada yang kenal. Sebaliknya ada orang yang di dunia nggak dikenal, bukan siapa-siapa, paling yang kenal keluarganya aja, tapi di akhirat viral. Kenapa? Dia membawa pahala yang besar, dia membawa pahala-pahala yang banyak, yang bisa mengalahkan pahala-pahalanya orang soleh sekalipun. Bahkan pahalanya sama seperti pahalanya para nabi, pahalanya para orang-orang, para ulama-ulama besar. Itu nanti di akhirat. Jadi di akhirat nanti bisa jadi ustadz bermakmum sama jemaahnya, nggak ada yang tahu nanti di akhirat. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak ada alasan menyombongkan diri. Wala tamshi fil ardi maraha. Bahkan tidak sedikit Al-Qur'an menantang kita. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau kamu hebat, kalau kamu masih ragu-ragu dengan ayat Allah, masih ragu-ragu dengan Islam, fa'tu bi surah, bikin satu surah aja. Bahkan yang lebih unik, ya, Allah itu sering memberikan contoh hewan-hewan melata, nyamuk, ada an-naml, salah satu nama surah Al-Quran an-naml. Seandainya Al-Quran ditulis menggunakan bahasa Indonesia, kira-kira kita percaya nggak bahwa Quran itu firman Tuhan? Belum tentu, Pak. Coba sampean tahu artinya an-naml, apa artinya naml? Semut. Ngapain, masih lebih bagus cerpennya Cak Nur misalnya kan. Judul surah namanya semut. Ada lagi al-ankabut, spider. Nama surah namanya apa? Laba-laba. Ada nama surah Al-Quran sapi, tekau, sapi. Coba bayangin, seandainya tiba-tiba ada orang ngaku nabi, salah satu nama suratnya dalam kitab sucinya sapi, semut, kerbau, jenengan masuk Islam nggak kira-kira? Belum tentu. Di sini ada yang mualaf nggak? Ada. Rata-rata turunan Islam, turunan, karena dia lahir dari ayah Islam, maka jadilah Islam. Seandainya lahir dari ayat yang bukan Islam, pertanyaannya apakah kita hari ini Islam? Wallahu a'lam. Kata Nabi, fa'abawahu yunassiranahu wa yumajjisanahu. Yang membuat mereka Nasrani dan Yahudi itu ya orang tuanya, ada peran orang tuanya, kira-kira begitu. Walaupun hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika banyak sekali ayat Al-Qur'an nama surahnya itu nama hewan melata, orang kafir ngeledek.
Ngapain Muhammad tukang sihir, katanya firman Tuhan, judulnya aja nyamuk, judulnya aja semut, judulnya aja kerbau. Maka kemudian Allah turunkan ayat, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan perumpamaan nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, ini kemudian menjadi konsep teologi kita ternyata. Coba sekarang saya tanya, karena jamaahnya tidak punya pertanyaan, karena sudah paham semuanya, saya coba tanya. Bagaimana seandainya kita ditanya oleh orang, bagaimana Anda membuktikan bahwa Allah itu maha besar? Seperti apa sih kebesaran Allah? Bisa nggak kita berargumentasi, menjawab? Keturunan-keturunan muslim ini yang lahir sudah brojol Islam, bisa nggak dijawab begitu? Seandainya kita hidup di negara ateis di Eropa sana, banyak orang mempertanyakan, kenapa kamu Islam? Ngapain berislam? Emang kalau masuk Islam gajinya naik? Kira-kira gimana kita cara menjawabnya? Kalau di sini kan nggak ada gangguan, kanan kiri sudah Islam, masjid pinggir jalan banyak. Kalau di Eropa, kalau bukan karena betul-betul hatinya kuat menjaga agama Allah, gak ada orang Jumatan itu. Wong mau Jumatan aja di Swiss itu harus bisa naik pesawat itu atau naik bis. Di Prancis gak usah jauh-jauh, di Bali Pak. Di Bali kalau kita tinggal di daerah Sanur, ya harus naik ojek kita baru Jumatan. Kalau di sini ya Jumatan gara-gara apa? Ya, daripada sendirian di outlet, mendingan istirahat, habis sholat Jumat tiduran. Makanya DKM-nya request, kalau khutbah jangan lama-lama, biar ada waktu istirahat. Artinya apa? Dia Jumatan tuh motivasinya pingin istirahat, bukan karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi kritik bagi kita. Jangan-jangan kita berislam hanya sekedar ikut-ikutan, padahal Islam itu adalah agama argumentatif, agama yang bisa diperdebatkan. Semakin orang berdebat tentang Islam, semakin orang itu mendiskusikan Al-Quran, yakin, hakul yakin, insya Allah hidayah akan datang. Coba kita cek, artis yang minggu ini masuk Islam siapa? Ada. Kenapa? Dia sering nyindir Al-Quran. Gimana beb Al-Quran beb? Lama-lama masuk Islam. Orang yang sering nyebut Al-Quran pasti nanti hidayah itu datang. Kenapa? Dia semakin penasaran dan tahu ternyata Islam adalah agama yang benar. Begitu. Mari kita bertanya pada diri kita ini, mengevaluasi diri kita ini, sejauh mana kita beragama ini. Jangan-jangan kita beragama hanya sekedar ya ikut-ikutan. KTP-nya Islam. Ya. Seandainya kita hidup di negara minoritas, mungkin kita akan ikut mayoritas di sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari kita mengevaluasi diri. Sudah mau rib? Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sudah mau nih? Allahumma laka sumtu wa bika amantu وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين.